bisa ditampil besar aja, supaya bisa terlihat. Tampil PowerPoint biasa aja. Silakan. Mana suaranya? Ya, Pak. Oke, silakan. Ini makalahnya belum dikirim ke saya ya, baru PowerPoint-nya. Nanti dikirim ya. Ya, Pak. Oke, selamat siang. Sebelumnya saya akan mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan bagi kami, kelompok Palu Mamuju, untuk dapat mempresentasikan tugas makalah yang diberikan dengan tema bukti kematian Yesus di atas kayu salib. Masuk dalam latar belakang. Dasar kekristenan adalah iman kepada Yesus Kristus. Kepercayaan kepada Yesus adalah sebuah kebanggaan bagi gereja Tuhan. Mengapa demikian? Karena kebenaran tentang keberadaan Yesus Kristus adalah hal yang tidak bisa terbantahkan karena didukung oleh fakta yang jelas dan terbukti. Bukti kebenaran tentang Yesus memang banyak ditantang oleh mereka yang sama sekali tidak memiliki kepercayaan akan Dia. Dan tidak sedikit kita bisa menjumpai ada orang-orang yang selalu mencari kekurangan kekristenan, tapi yang sebenarnya merupakan kebodohan ketika sebuah kebenaran ditantang
dan seolah-olah memiliki kesalahan. Tetapi apakah tantangan ini akan membuat iman kita akan diguncang dan memandang minta maaf sebelumnya, Pak. Apa? Ada masalah apa? Di mana Palu? Ya, gimana Palu? Ya Pak, minta maaf ada kesalahan sedikit Pak. Ya, silakan. Waktu kita tidak banyak. Oke, ulang dari latar belakang. Dasar kekristenan adalah iman kepada Yesus Kristus. Kepercayaan kepada Yesus adalah sebuah kebanggaan bagi gereja Tuhan. Mengapa demikian? Karena kebenaran tentang keberadaan Yesus Kristus adalah hal yang tidak bisa terbantahkan karena didukung oleh fakta yang jelas dan terbukti. Bukti kebenaran tentang Yesus memang banyak yang ditantang oleh mereka yang sama sekali tidak memiliki kepercayaan akan Dia. Bu Priscilla, PowerPoint-nya tolong di ini supaya orang bisa mengikuti. Karena ini baru hanya di tampilan depan halaman pertama. Iya, Pak. Coba teman-teman dari Palu yang lain bisa bantu, kalau bisa bantu share screen supaya teman-teman dari Palu. Ada Pak Calvin di situ, ada Pak Victor. Ada di laptop saya tidak bisa buka Pak, makanya presentasinya saya serahkan ke teman-teman kan tidak buka di saya buka laptop saya, error. Yang lain? Teman-teman yang lain bisa bantu untuk tampilkan. Oke, kalau tidak kita alihkan dulu ke Kota Raya. Silakan. Kota Raya.
Kalau Palu belum bisa ini, kita alihkan ke Kota Raya. Halo Kota Raya. Hadir, Pak, hadir. Ya, kalau misalnya Palu belum bisa, ayo sekarang ganti ke Kota Raya dulu. Novitasari minta tolong presentasikan dulu. Udah hadir toh dia. Tolong Palu kasih screen out dulu. Rizka bisa screen out dulu. Supaya Palu bisa, ya, Kota Raya silakan. Ya, mana Kota Raya? Poso. Silakan Poso. Poso ada? Masya Allah. Poso ada Poso? Palu sudah bisa? Palu sudah bisa? Palu sudah bisa atau mau dibantu oleh saya? Saya bisa screen share. Halo Palu, tolong direspon. Iya, Pak. Mau di screen share? Iya, boleh, Pak. Tolong direspon apa yang saya sampaikan. Ya, silakan. Ya, begitu saja.
Ya, minta maaf atas kekeliruannya tadi dari kami kelompok Palu. Lanjut. Dasar kekristenan adalah iman kepada Yesus Kristus. Kepercayaan kepada Yesus adalah sebuah kebanggaan bagi gereja Tuhan. Mengapa demikian? Karena kebenaran tentang keberadaan Yesus Kristus adalah hal yang tidak bisa terbantahkan karena didukung oleh fakta yang jelas dan terbukti. Bukti tentang Yesus memang banyak ditantang oleh mereka yang sama sekali tidak memiliki kepercayaan Dia. Dan tidak sedikit kita bisa menjumpai ada orang-orang yang selalu menciptakan kekristenan, tapi yang sebenarnya merupakan kebodohan ketika kebenaran ditantang dan seolah-olah memiliki kesalahan. Tetapi apakah tantangan membuat iman kita akan goncang dan memandang bahwa kebenaran tentang Yesus hanya sebuah legenda atau hanya sekedar cerita yang kemudian dianggap di sebuah kebenaran? Sekali-kali tidak. Kebenaran pengorbanan Yesus kayu salib adalah benar adanya karena Alkitab mencatat semua tentang kisah dan pengorbanan yang mulia yang dikerjakan Yesus Kristus di atas kayu salib. Kita bersyukur bahwa di dalam Kristus kita tidak diperlukan untuk membela kebenaran, membela Kristus atau membela firman Tuhan. Karena firman Tuhan menyatakan dengan tegas dalam Yohanes pasal 8 ayat 32, dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Seperti konsep kita sangat jelas, yaitu hanya kebenaran yang mampu memberikan kebenaran. Untuk itu kita bangga dengan Alkitab kita, karena serangan yang ditujukan kepada iman Kristen, Alkitab mampu menjawabnya. Kita jadi ketika Yesus dicobai iblis, jawabnya sangat tegas dan lugas, ada tertulis. Oleh karena itu kita bangga menjadi Kristen dan percaya kepada Yesus Kristus dan Dia sebagai landasan iman kita, dan oleh karena Dia kita beroleh keselamatan. Lanjut masuk dalam bukti kematian Yesus di atas salib. Ada pengajaran yang mengatakan bahwa Yesus sebenarnya tidak mati di salib, tetapi digantikan oleh Yudas Iskariot. Mengenai seperti ini ada dua anggapan keliru mengenai kematian dan kebangkitan Yesus, yaitu yang pertama, sebenarnya Dia tidak benar-benar mati tetapi suri saja. Dia hanya pingsan, kemudian pada hari ketiga Dia hidup lagi. Yang kedua, sebenarnya Dia hanya manusia biasa dan Dia sudah mati. Benar-benar sudah mati dan tidak bangkit lagi. Murid-murid itulah yang mengatakan bahwa Yesus bangkit agar mereka dapat membuat agama baru. Dari dua teori kemungkinan ini, mari kita buktikan bahwa kedua-duanya tidak benar. Karena dengan jelas Alkitab fakta-fakta bahwa Yesus itu tidak pingsan. Berbagai penulis di Alkitab dan bukti-bukti yang nyata. Ada seorang ahli hukum dari universitas yang bernama Simon Grenloff mengatakan bahwa fakta-fakta untuk menunjuk bahwa Yesus itu bangkit secara otentik jauh lebih banyak daripada fakta-fakta biasanya mereka gunakan di pengadilan untuk menghakimi orang. Kemudian kita masuk dalam sejarah hukuman salib. Hukuman salib adalah hukuman yang diduga diciptakan oleh bangsa Persia pada 300 sebelum Masehi yang kemudian diadopsi oleh bangsa Romawi dan sebagai hukuman mati di kerajaan Romawi. Penyaliban pertama kali digunakan secara sistematis oleh bangsa Persia pada abad ke-6 sebelum Masehi. Itu korban penyaliban diikat ke pohon atau tiang dengan kaki jauh dari tanah. Berjalannya waktu, bentuk tiang palang atau salib digunakan untuk melaksanakan hukuman mati. Pada abad ke-4 sebelum Masehi, Alexander mengadopsi metode ini dan membawanya ke Mediterania lalu berkembang Tir, Suria, Fenisia, dan Kartago atau daerah di Afrika Utara. Selama Perang Punisia atau Romawi melawan Kartago, para tentara Romawi mempelajari teknik ini. Bahkan Romawi menerapkan bentuk eksekusi penyaliban selama dari 5 abad. Dalam penerapan hukuman salib oleh pemerintah Romawi, tokoh yang paling terkenal adalah Yesus Kristus. Kita masuk dalam fakta real kematian Yesus. Yang pertama, berdasarkan Alkitab. Fakta pertama yang tidak bisa dipungkiri keberadaannya bahwa benar-benar mati disalibkan di atas kayu salib adalah fakta Alkitab. Alkitab
satu-satunya buku yang tetap ada, tetap digunakan dan menjadi pedoman yang percaya. Sebab pemberitaan tentang kematian Yesus atau Yesus benar-benar di atas kayu salib adalah real, nyata dan merupakan fakta yang tidak bisa dipungkiri atau diabaikan oleh siapapun termasuk para penentangnya. Ketahui bahwa inti dari isi atau pemberitaan Alkitab yang utama adalah Alkitab fakta atau bukti bahwa Yesus benar-benar mati di atas kayu salib. Kisah penyalibannya terdapat di dalam Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Sedangkan Perjanjian Lama menjelaskan secara detail akan kedatangan di bumi ini untuk mati di atas kayu salib menebus dosa manusia. Kita lihat di dalam Yesaya pasal 9 ayat 1 sampai 6, Yesaya pasal 50 13 sampai 15 dan pasal 53 ayat 7, ayat 9 10. Selanjutnya gereja yang dimulai 12 murid Yesus resmi terbentuk oleh Yesus naik ke surga. Diawali dengan pencurahan Roh Kudus dan 3.000 dibaptis. Ilmu pengetahuan boleh canggih, kepintaran manusia boleh semakin hebat, dan kehidupan boleh semakin modern, tetapi firman Allah tidak pernah berubah sekarang dan selama-lamanya. Jelaslah bahwa Alkitab adalah sebagai bukti yang kuat dan tak terbantahkan karena Yesus benar-benar mati atau pernah disalibkan di atas kayu salib. Apa bukti Alkitab bahwa Yesus disalibkan? Yang pertama, pengalaman Getsemani di dalam Markus pasal 14 ayat yang ke-34 sampai ayat yang ke-6. Yesus berkata, "Hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya." Pertanyaannya, apakah Yesus pemain drama? Apakah Yesus hanya iseng-iseng suasana dramatis? Tidak. Alkitab bahkan berkata, waktu doa keringatnya bercampur darah. Artinya, pembuluh darah balik Yesus ada yang berarti ini bukan drama, tetapi dapat disimpulkan kalau bukan Yesus salib, mengapa dia bergumul begitu berat? Apakah Yesus takut menghadapi salib? Salib yang dia takuti, tetapi suatu jeritan yang diungkapkan, yaitu Eloi Eloi lama sabachthani, artinya Allah, aku mengapa engkau meninggalkan aku? Sebab Yesus tahu untuk itulah ia datang ini, yaitu untuk menyelamatkan. Berarti pengalaman Getsemani bukan pergumulan yang berat karena Yesus harus membayar dosa seluruh isi dunia ini. Yang kedua, keberadaan Yusuf Arimatea. Dalam Markus pasal 15 ayat 43 sampai 45. Dia adalah seorang anggota besar yang terkemuka dan juga menanti-nantikan kerajaan Allah. Karena dia memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Yang ketiga, kebimbangan Thomas dalam Yohanes 20 ayat 25 dan 28. Keberadaan Thomas telah membuktikan kepada kita bahwa Yesus disalibkan. Kalau ada keraguan sedikit pun, pasti Thomas akan berkata, "Tidak, engkau yang disalibkan." Tetapi disalibkan tidak akan mungkin jika disalibkan adalah Yudas, tetapi yang tangannya berlubang adalah Yesus. Yang terakhir, perkataannya agung dalam Lukas 20:34 sampai 35. Yesus bukan hanya disalib dan kemudian tiba-tiba sudah selesai. Di kayu salib Yesus sempat mengucapkan suatu perkataan yang sangat agung, yakni, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tahu apa yang mereka perbuat." Dan kematian Yudas terjadi lebih dahulu daripada Yesus di dalam Matius 27 ayat 3 sampai 5. Pada waktu Yudas menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua dan berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah." Tapi jawab mereka, "Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri." Maka ia melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan mengikuti. Yang kedua, fakta real tentang kematian Yesus di atas kayu salib berdasarkan fakta nubuat. Fakta kedua yang tidak kalah adalah fakta nubuat tentang Mesias atau mengenai nubuat, kematian, dan Kristus sebagai pembebas umatnya. Memang fakta ini terkesan pada Alkitab sebab berbicara nubuat tentang Mesias, berarti berbicara tentang Perjanjian Lama. Namun kita tidak bisa mengabaikan sejarah Yahudi yang tidak bisa dipisahkan dari sejarah dunia. PL memang adalah bagian dari Alkitab, tetapi jangan lupa juga adalah bagian dari sejarah bangsa Israel. Kita perlu memahami bahwa PL adalah
konstelasi sejarah Yahudi. Murni di dalam PL yang menjadi firman atau Alkitab memuat sejarah Yahudi yang dimulai dari kejatuhan manusia, pilihan Abraham yang adalah bapa orang beriman, lahirnya bangsa Israel dari keturunan Abraham, Ishak dan Yakub, pemberian dan pemberlakuan hukum Taurat, bangsa Israel di masa pembuangan atau di masa penghukuman Tuhan, hingga pemilihan yang dinantikan mengenai kedatangan Mesias. Tuhan memakai nabi-nabi Israel untuk menyampaikan tentang Mesias yang dijanjikan Tuhan untuk membebaskan umat. Fakta nubuat berdasarkan sejarah bangsa Israel yang tertulis dalam Perjanjian Lama, yakni akan datang Sang Mesias atau yang diurapi di dalam ayat 9 ayatnya yang kelima. Yang ketiga, fakta real tentang kematian Yesus di atas kayu salib, yaitu berdasarkan fakta saksi. Yang dimaksud dengan fakta saksi adalah bukti atau fakta yang diperoleh melalui fakta. Para saksi mata atau orang-orang yang melihat peristiwa penyaliban Tuhan Yesus secara langsung merupakan bukti kuat bahwa Yesus benar-benar mati di atas kayu salib. Saksi mata ini tertulis dalam Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Begitu banyak saksi mata yang melihat Tuhan Yesus benar-benar mati di atas kayu salib yang menjadi referensi bagi orang yang meragukan kematian Kristus. Siapa saksi mata itu? Yang pertama, Simon Kirene. Simon dari Kirene ini melihat langsung betapa beratnya proses penyaliban yang dialami, tetapi ia juga merasakan betapa beratnya memikul salib. Hal dikarenakan ia dipaksa untuk memikul salib Kristus. Dalam Matius pasal 7 ayat 32, Markus pasal 15 ayat 21, dan Lukas pasal 20 ayat yang ke-26. Saksi yang kedua yaitu perempuan-perempuan Yerusalem. Perempuan-perempuan ini adalah perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani. Perempuan-perempuan itu diantaranya Maria Magdalena, Maria ibu dan Yusuf, dan ibu anak-anak Zebedeus. Mereka saksi mata yang melihat Kristus disalibkan. Itu di dalam Matius pasal 27 45 sampai 56. Dan saksi mata yang ketiga yaitu kepala pasukan. Ketika Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya dan mati, kepala pasukan itu sadar dan mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah. Ia berkata, "Sungguh ini adalah anak Allah," dalam Markus pasal 15 ayat yang ke-39. Dan saksi mata yang terakhir yaitu Yusuf Arimatea. Yusuf ini orang pintar, disegani dan terpandang, namun ia termasuk orang yang menantikan kerajaan. Ketika Yesus sudah mati dan hendak dikubur, ialah yang menghadap Pilatus minta agar jasad Tuhan Yesus dikuburkan dalam Markus pasal 15 ayat 42 dan sampai ayat yang ke-47. Kemudian saksi yang selanjutnya murid Yesus. Tentu penyaliban Yesus juga disaksikan oleh murid-muridnya. Meski tidak dalam Alkitab, tetapi yang pasti mereka yang menjadi rasul gereja mula-mula juga peristiwa penting dan sangat menyedihkan tersebut. Tentu di antara Matius, Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Kemudian saksi yang selanjutnya yaitu orang banyak. Tentu penyaliban Tuhan Yesus oleh orang banyak, sebab sebagian dari mereka hendak menyalibkannya. Orang banyak selain mereka yang percaya juga mereka yang menyalibkan dia, termasuk juga pemimpin dan prajurit-prajurit. Di dalam Matius pasal 27 ayat 39-42, kemudian Lukas pasal 23 ayat 35 dan 48 sampai 49. Selain itu, karena di atas kayu salib tertulis Raja orang Yahudi dalam 3 bahasa, yakni Yunani, Ibrani, dan Aram. Banyak orang melihat peristiwa penyaliban itu yang juga karena Yesus disalibkan dekat dalam Yohanes pasal 19 ayatnya yang ke-20. Kemudian fakta real yang keempat tentang Yesus benar mati di atas kayu salib, yaitu berdasarkan fakta historis. Bukan hanya kitab yang bisa menjadi fakta real bahwa Yesus benar-benar mati di atas kayu salib, dan fakta historis. Bukti sejarah yang ada selain bukti fisik, yakni jalan atau Via Dolorosa, tempat penyaliban Yesus di Bukit Golgota, juga kita peroleh dari beberapa narasumber sejarawan Yahudi, Yunani, dan Romawi. Beberapa sumber sejarah kuno non-Kristen yang akan dirujuk di bawah ini memberikan informasi implisit dan eksplisit mengenai fakta sejarah penyaliban Yesus. Pertama, Tacitus. Tacitus adalah seorang Romawi yang menyebutkan mengenai penyaliban Yesus tatkala ia menulis tentang
peristiwa kebakaran di kota Roma yang diinisiasi Nero dalam rangka mengkambing hitamkan orang-orang Kristen pada waktu itu. Dalam yang ditulis kira-kira pada awal abad kedua Masehi, sebuah tulisan yang peristiwa-peristiwa sejarah pada tahun 14 Masehi sampai 68 Masehi. Dan yang kedua, Marbar Serapion. Marbar Serapion ada pula yang mengejanya. Marbar Serapion adalah seorang filsuf Stoikisme yang berasal dari Syria yang pada waktu itu merupakan salah satu provinsi Romawi, kira-kira pada tahun 73 Masehi. Ia menulis surat dalam Syria kepada putranya yang juga bernama Serapion, atau surat ini sekarang tersimpan di British Museum. Dalam surat ini ia memberikan Socrates, Pythagoras, dan Yesus yang mengalami perlakuan tidak adil dari orang sejaman mereka. Namun Tuhan menimpakan malapetaka sebagai balasan atas perbuatan tersebut. Yang ketiga, Flavius Josephus. Josephus adalah sejarawan Yahudi abad pertama yang dalam tulisannya The Antiquities Judaica ditulis sekitar tahun 93 Masehi menyebutkan mengenai Yesus 2 kali. Dalam Antiquities 200, Josephus menulis tentang Yakobus, the brothers of Jesus. Sebelumnya, Josephus sudah berbicara mengenai Yesus dan bisa anggap sebagai bukti historis yang paling eksplisit, baik dalam hal menyebutkan nama Yesus maupun dalam hal menyebutkan jenis hukumannya atau penyaliban. Josephus, bagian yang saya kutip di atas biasanya disebut juga Testimonium Flavianum. Tidak seluruh bagian dari Testimonium Flavianum dianggap original oleh mayoritas ahli. Bagian-bagian yang diragukan originalitasnya yang tidak saya sertakan dalam kutipan di atas, di mana saya mengatakannya dengan titik-titik. Tetapi para pakar PB, pakar sejarah kuno, tidak meragukan keaslian informasi sejarah dari Yesus bahwa Yesus disalibkan dan mati oleh Pontius Pilatus dalam kutipan di atasnya. Kemudian selanjutnya Lucianus dari Samosata. Lucianus dari Samosata seorang satirani yang sangat terkenal pada abad kedua Masehi. Dalam tulisannya yang berjudul The Death of Peregrinus, tulis kurang lebih tahun 160 Masehi. Ia menggambarkan tentang Peregrinus, seorang yang terkenal pada abad yang bertobat menjadi pengikut Kristus. Selanjutnya, Lucianus menggambarkan penjaraan Peregrinus dan orang-orang Kristen lain datang mengunjunginya sambil membawa makanan dan uang baginya. Lucianus mengapa mereka berbuat demikian. Yang kelima, Talmud Babilonia. Talmud Babilonia berisi kumpulan tradisi-tradisi oral Yahudi yang dikumpulkan mulai dari tahun 70 sampai 500 Masehi. Pertama dari kompilasi ini terjadi pada rentang waktu 70 sampai 200 Masehi. Dalam salah satu bagiannya, Talmud Babilonia kepada digantung. Penyaliban Yesus yang terdapat dalam Lukas 23 ayat 9 dan Galatia 3 ayat 13. Pendapat para pakar studi sejarah mengenai penyaliban Yesus terhadap sejumlah catatan sejarah mengenai penyaliban Yesus di atas. Ini saya akan mencantumkan pendapat dari sejumlah pakar studi sejarah kuno mengenai catatan-catatan sejarah tersebut. Para pakar yang pandangannya akan saya kutip atau saya parafrasekan tidak seluruhnya berasal dari lingkungan kekristenan ortodoks. Berdasarkan fakta spiritual tentang bukti kematian benar-benar mati di atas kayu salib. Memang fakta spiritual tentu berbentuk fisik atau kelihatan dengan mata jasmani seperti berupa sebuah benda, tetapi dapat dirasakan dan dicermati melalui kehidupan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ada begitu banyak orang yang kehilangan pengharapan, tidak memiliki tujuan hidup mereka berakhir dengan bunuh diri. Coba kita perhatikan kehidupan mereka yang mengaku ateis atau yang tidak percaya adanya Tuhan. Kebanyakan mereka sudah kaya,
dengan harta dan mencapai ketenaran, tetapi toh kebanyakan mereka berakhir melakukan bunuh diri. Seperti halnya Tommy Page, Robin Williams, Amy Winehouse, Cory Montefiore. Hal ini tentu disebabkan oleh persoalan spiritual. Berbeda dengan orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh atau hidup takut akan Tuhan. Ia akan mampu bersyukur, menghadapi segala tantangan, menguasai diri, bahkan mampu bersukacita dalam duka sebab ia akan dan dikuatkan. Ia mampu untuk bangkit lagi ketika terjatuh atau terpuruk, dan yang ia merasakan bahwa Tuhan menyertainya senantiasa. Yang lebih mengherankan, bersedia mati atau menderita karena mempertahankan imannya kepada Tuhan Yesus. Percaya kepada Tuhan, mereka memiliki Roh Kudus yang selalu meneguhkan, menguatkan, membimbing, mengarahkan, dan menyertai sehingga mampu berdiri di kala terpuruk, jatuh, dan hidup merasakan tujuan yang jelas, yakni memuliakan dan menyenangkan yang mereka percaya itu. Karena percaya kepada Tuhan bukan sekedar tahu hal Dia dengan benar, melainkan juga merasakan, menikmati, dan bergaul karib dengan, dan orang yang telah membangun relasi dengan Tuhan. Tidak ada yang bisa memisahkannya dengan kasih Tuhan. Dalam Roma 8 ayat 35-39. Sepanjang sejarah kita sudah mendengar ada banyak orang percaya rela kehilangan segala sesuatu, bahkan rela mati bagi Tuhan. Rasul Paulus, Rasul Petrus, dan rasul-rasul lainnya, sejarah mencatat mereka Kristus. Orang Kristen abad pertama mengalami aniaya berat seperti halnya pada Kaisar Nero, tetapi mereka tetap mempertahankan iman mereka. Ada yang mati dirajam, dimakan singa di arena pertandingan, namun mereka tetap tidak atau berpaling dari imannya. Keadaan spiritual atau kerohanian seseorang percaya kepada Tuhan Yesus dengan militan dari zaman gereja mula-mula hingga saat sebenarnya telah memberikan bukti secara terang-terangan bahwa Yesus benar-benar mati di salib untuk menebus dosa umat manusia. Kemudian kita masuk dalam kesimpulan dari makalah kami dalam judul kematian Yesus di atas kayu salib. Pernahkah Tuhan Yesus mati di atas kayu salib? Benarkah Tuhan Yesus mati di atas kayu salib? Paulus berkata dalam 1 Korintus 15 ayat 14-20, tetapi andai kata Kristus bangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah kepercayaan kamu. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Pernyataan Paulus benar bahwa kepercayaan kita tidak akan sia-sia. Pemberitaan gereja mula-mula hingga saat ini akan sia-sia jika Tuhan Yesus tidak pernah mati kayu salib. Namun faktanya pemberitaan Injil tetap meluas hingga saat ini. Bahkan sudah sekian banyak orang menjadi bertobat dan menerima bekal karena tentu kematian Kristus itu real. Berdasarkan Alkitab, nubuat, saksi historis dan spiritual, tidak bisa dipungkiri lagi bahwa benar kematian Kristus itu real, bukan rekayasa, legenda, atau yang dibuat-buat. Karena itu jangan kita ragukan akan kematian Kristus di atas salib yang telah menebus dosa kita, menyucikan, menyelamatkan, hidup baru, dan mengalahkan kuasa iblis. Dalam Kolose 1 ayat 20, 1 Petrus 1 ayat 18-20, ayat 18-9, Yesaya 53 ayat 4-5, dan Wahyu pasal 12 10-11. Ini dari kami. Selanjutnya saya serahkan kepada Pak dosen. Terima kasih. Ya, oke. Saya tarik nafas panjang sekali. Yang namanya PowerPoint itu hanya pokok-pokok pikiran saja yang dipresentasikan dan dijelaskan. Ya, ini makalah bukan PowerPoint. Ya. Oke, dari kelompok lain, silakan ada yang ingin menanggapi? Ada yang ingin menanggapi? Ada? Tidak? Ya. Yoel, silakan. Ya, Pak. Sama Pak.
mewakili kelompok saya di kelas Tentena. Saya mau bertanyakan bukti kematian Kristus yang dinubuatkan dalam Perjanjian Lama dan digenapkan dalam Perjanjian Baru. Perjanjian Baru menjelaskan kematian Kristus itu adalah jatuh pada hari Paskah. Tetapi di dalam Perjanjian Lama ada juga hari-hari yang menurut saya spesial lah, lebih cocok bukan di hari Paskah menurut saya, pendapat saya. Jadi pertanyaan saya, mengapa Yesus mati itu pada hari Paskah bukan pada hari Yom Kippur? Kan Yom Kippur kan adalah hari perdamaian, penebusan salah, penebusan dosa. Jadi pertanyaannya, mengapa Yesus mati pada hari Paskah, yaitu mungkin diantaranya Maret dan April lah. Terus kenapa bukan pada hari perdamaian langsung? Kan Yesus menurut saya tepat sasaran gitu, pas di hari perdamaian itu, Yom Kippur. Terima kasih. Satu lagi bawaannya, mengapa misalnya ada yang bertanya, kenapa Yesus itu matinya harus dihukum di kayu salib gitu? Di kayu salib kan ada macam-macam hukuman mati menurut orang Yahudi, macam-macam hukuman mati. Kenapa harus disalib? Bukankah ada cara yang lain seperti itu? Mungkin ada makna yang lain. Terima kasih. Oke, silakan kelompok Palu. Saya harap bukan hanya Priska yang menjawab, yang lain juga ikut terlibat. Ya, silakan. Dipersilakan kepada teman yang dari Palu. Silakan kelompok Palu. Di sini ada Pak Calvin, Pak Victor, Ibu Ori, Ibu Meti, Ibu Meiti. Ya, silakan. Kelompok Palu lagi ditanya nih sama kelompok Tentena. Keluarkan apologetnya. Silakan. Ya, Shalom. Ya. Ya, kalau menurut ini pendapat saya, mengapa Yesus mati tepat pada hari yang hari Pentakosta. Kenapa bukan di hari yang lain? Ya. Kalau menurut pendapat saya, karena memang supaya tergenapilah apa yang sudah dinubuatkan dalam Perjanjian Lama dan juga di dalam Perjanjian Baru tergenapi tentang keberadaan Yesus akan masuk ke dalam Yerusalem. Sehingga kenapa Yesus mati pada hari Raya Paskah pada saat itu. Ya, mungkin itu dari saya, Pak. Ya, oke. Gimana, Yoyo? Kan maksudnya belum dipuaskan dengan jawaban. Iya, Pak. Masalahnya kan Yom Kippur juga berbicara tentang penebusan salah. Hari Pentakosta itu bukan kematian Yesus. Paskah. Iya. Bedakan. Mengapa pas di hari Paskah bukan di hari Yom Kippur? Karena arti Yom Kippur itu adalah hari perdamaian dosa gitu. Nah, itu di dalam kitab Imamat. Mengapa tidak di hari Yom Kippur yang menurut saya benar-benar jelas pas lah harinya, nuansanya pas, benar-benar hari perdamaian. Terima kasih. Ya, oke. Gimana? Kelompok Palu.
Silakan. Ya, teman-teman yang lain bisa bantu untuk menjawab pertanyaan dari saudara kita. Maaf, Yoel tadi bertanya apa? Kenapa Yesus mati di hari Paskah, di hari Paskah bukan di hari perdamaian atau bagaimana? Pertanyaannya tadi. Ya, seperti itulah. Iya. Oke. Saya tanya sama Yoel ya. Tahu enggak itu hari Paskah itu apa artinya itu Paskah itu? Saya rasa Bapak pasti tahu itu arti Paskah itu. Pasti tahu artinya itu. Kenapa sampai tadi saudara bilang kenapa Yesus mati di hari Paskah bukan di hari perdamaian? Makanya di dalam firman Tuhan sudah digariskan, dituliskan bahwa Yesus itu mati di hari Paskah karena memang Yesus sudah mati. Makanya dikasih istilah Paskah. Bahkan semua orang Kristen sudah merayakan itu Paskah itu adalah hari kematian Tuhan Yesus. Saya rasa itu artinya Paskah itu hari kematian Tuhan Yesus sudah dicatat itu. Gimana Yoel? Ya, alasannya kenapa bukan di hari Yom Kippur? Yom Kippur kan adalah Alkitab juga. Perayaan Yom Kippur itu dirayakan ketika pada tanggal 10 bulan yang ke-7 itu harus ada hari raya perdamaian, dan itu merupakan hari raya korban juga, penghapus dosa juga. Nah, alasannya mungkin ada alasan spesialnya gitu. Saya pun tahu kalau misalnya Paskah itu, Paskah itu. Tapi kan mungkin ada yang spesifiknya yang saya tidak mengerti kenapa. Karena Korintus juga berkata Yesus itu mati untuk mendamaikan. Datang mendamaikan manusia dan Allah. Nah, itulah maksud saya, kenapa bukan hari perdamaian? Seperti itu. Terima kasih. Oke, saya bisa tambah sedikit. Ya, silakan Pak Victor. Oke. Ini masalahnya dari yang saya tangkap tadi, kalau dari pertanyaannya Bapak Yoel tadi, cuma masalah pemilihan hari ya, Mas. Kenapa bukan di hari Yom Kippur, tapi kenapa dipilih menjadi hari sebelum hari perayaan Paskah bagi bangsa Israel? Kalau ini menurut saya ini sudah masuk dalam hak prerogatif Tuhan. Kenapa Tuhan, ini adalah cara Tuhan sendiri memilih kenapa dia harus pilih hari itu, karena memang di Alkitab tidak ada dicatat kenapa harus memang kalau dipikir kenapa bukan hari Yom Kippur, adalah hari pembebasan bagi bangsa Israel, kenapa harus di hari-hari yang seperti dikatakan ya dalam penjelasan kami tadi, bahwa sehari sebelum perayaan Paskah bagi bangsa Israel. Menurut saya ini ya masuk dalam rancangan Allah sendiri. Kita tidak bisa tahu kita tidak bisa kenapa harus hari ini yang dipilih gitu. Mungkin bisa sedikit dari saya. Ya, gimana Yoel? Iya Pak, saya agak setuju lah, tapi kok saya tidak setuju kalau dibilang tidak ada di Alkitab. Karena Yom Kippur juga dinubuatkan itu melambangkan Yesus Kristus, pengorbanan, penghapusan dosa lewat kambing, lewat domba yang disembelih. Jadi makanya saya tanya kenapa bukan di hari itu. Jadi kalau misalnya tidak ada di Alkitab, bagi saya Alkitab real mencatatnya itu. Ya, maksud saya di Alkitab bukan mencatat apa ya namanya. Yang saya maksudkan di sini di Alkitab tidak dicatat kenapa alasan Allah harus menggenapkan penyaliban Yesus itu bukan di Yom Kippur, dan kenapa harus di hari sebelum perayaan Paskah bagi bangsa Israel. Bukan masalah tidak dicatat dalam mengenai soal-soal tadi. Mungkin seperti itu Pak Yol. Ya, Yom Kippur itu ada kaitannya dengan Sukkot dan Rosh Hashanah. Yom Kippur itu ada kaitannya dengan penebusan dosa dan kisah anak lembu emas. Itu Yom Kippur. Tetapi Paskah itu sebenarnya bukan hanya karena Yesus mati di situ baru disebut Paskah. Paskah itu Passover atau Pesak, dilalukan. Itu kisah Israel keluar dari Mesir, kisah kematian anak-anak sulung. Itu jadi sebelum tulah terakhir, Tuhan itu suruh orang-orang Israel itu sembelih ada domba, lalu kemudian
darahnya itu dilabur di pintu supaya ketika malaikat maut datang mengambil nyawa anak-anak sulung, orang Israel itu terlepas daripada itu, terbebas, dibebaskan. Pengertian dari sini kita akan terus merujuk kenapa Yesus itu meninggalnya pada saat Jumat Agung itu, Paskah itu, hari Pesak Day itu, ya, hari kelepasan itu. Itu karena Yesus kan dilambangkan sebagai anak domba, dikorbankan sebagai anak domba. Dan orang Israel kan ketika menebus dosa kan juga memakai domba dan semuanya. Jadi ada kaitannya di situ. Dan kenapa harus itu? Ya memang ya sejarah sudah mencatat demikian. Juga memang itu ya rencana Allah di situ. Yom Kippur ada di dalam Alkitab. Siapa bilang tidak ada? Ya, tetapi yang lebih kena itu memang peristiwa itu karena orang Israel dibebaskan dalam peristiwa Paskah itu. Begitu, Yoel. Jadi sejarah awalnya seperti itu, baru kemudian ada Yom Kippur dan lain-lain. Ya, sejarah awalnya memang ya seperti itu. Nah, sejarah paling awalnya lagi, kalau mau tahu, di dalam Kejadian 3 ayat 15, keturunanmu akan menginjak kepala iblis, kepala si ular itu. Nah, ini kan sudah menyatakan bahwa itu di situ ada pengorbanan di situ, doa binatang yang dikorbankan. Ya, jadi dari awal sudah seperti itu, sudah ceritanya ya seperti begitu dari awal. Nah, itu proto evangelium itu dalam Kejadian 3 sudah menggambarkan Yesus nanti yang akan menginjak kepala ular itu, mengalahkan. Oke, gimana ya? Ya satu lagi Pak, itu yang ini, terima kasih, yang kenapa Yesus itu, orang Yahudi itu harus salib Yesus, kan ada berbagai macam pembunuhan rajam batu misalnya seperti itu Pak. Ingat bahwa orang-orang Yahudi merayakan Paskah itu harus dalam keadaan yang tidak najis. Ya kan? Tidak najis, itu salah satu. Jadi mereka menuntut orang Romawi untuk dan hukuman bagi hukuman yang terberat dan yang melambangkan suatu kehinaan, itu kehinaan yang memang penjahat yang luar biasa, ya salib. Itu disalibkan. Itu memang suatu hukuman yang dikenakan kepada orang-orang. Nah, salib ini sebenarnya dikenakan kepada para pemberontak. Sehingga dikatakan dalam Perjanjian Lama bahwa Yesus itu terhitung dari pemberontak itu dan disalib. Ya, jadi itu memang suatu penghinaan, suatu hukuman yang paling tinggi untuk pemberontak itu. Kenapa harus disalib? Ya seperti itulah orang Romawi menghukum musuh-musuhnya yang memberontak. Gimana? Ya. Atau kau punya referensi yang lain? Oke Pak, sip. Ya. Dan siapa yang disalib di sebelah kiri, sebelah kanan Yesus? Pemberontak Pak. Penjahat. Dari mana mereka? Dari suku mana? Dari kelompok mana? Yoel, pencuri. Bukan pemberontak, pencuri. Iya cocok, pencuri, pemberontak. Tapi mereka dari kelompok apa namanya?
Kalau kelompoknya saya tidak tahu, Pak. Kalau misalnya mereka ada Coba kelompok cari mana? tahu. Kelompoknya mereka itu sama dengan orang yang potong telinganya imam besar di Taman Getsemani. Siapa yang potong itu? Malkus. Hah? Siapa? Malkus. Ya Malkus, nama hamba imam besar itu yang dipotong. Siapa yang potong? Petrus. Nah, coba cari nama kelompoknya. Kelompok ini selalu bawa parang untuk itu. Sanhedrin. Bukan Sanhedrin. Sanhedrin itu kelompok para imam di situ. Paulus termasuk kelompok Sanhedrin, anggota yang ke-5.000. Ya, coba pelajari, ini hal-hal yang sepele, tapi ya ini hal-hal yang luar biasa. Nah, kenapa Yesus sampai ditukar dengan Barabas? Siapa Barabas ini? Penjahat. Iya, penjahat. Kita aja tahu penjahat. Tapi siapa Barabas ini? Barabas itu pemberontak. Termasuk dengan kelompok-kelompok yang disalib itu. Pemberontak. Oke, coba kita lihat. Bukti-bukti Yesus, kematian Yesus. Ya, nanti saya kirim sebentar supaya kita tidak terlalu lama di sini. Ya, apa yang memang bukti-bukti yang disampaikan oleh kelompok Palu ini, ya saya kira sudah oke di situ, tetapi ada yang mengganjal bagi saya itu di situ. Saya lupa halaman berapa tadi itu. Yang kisah-kisah itu yang kemudian terhadap sejumlah catatan sejarah mengenai penyaliban Yesus di atas, berikut ini saya akan mencantumkan pendapat sejumlah pakar studi sejarah kuno mengenai catatan-catatan sejarah tersebut. Para pakar yang pandangannya saya kutip atau saya parafrasekan di bawah ini seluruhnya berasal dari lingkungan kekristenan ortodoks. Nah, mana ini? Mana kutipannya ini? Tidak ada. Ya, siapa pakar-pakarnya ini? Mana ini? Tidak ada kutipannya ini. Nah, langsung lanjut ke nomor 5, berdasarkan fakta spiritual. Ya. Sudah, habis itu masuk kesimpulan. Tolong kalau buat harus dilengkapi, jangan sampai gantung begini, ya. Jangan menggantung, itu namanya menggantung orang. Oke, terima kasih. Saya lanjut lagi, kelompok Kota Raja. Ada? Kalau sampai kelompok ini tidak ada dan Poso tidak ada, saya akhiri perkuliahan dan Anda tidak akan mendapatkan nilai di sini. Silakan. Bagi yang lain yang tidak masuk dalam kelompok, nah, untuk mendapatkan nilai maka bisa buat makalah tersendiri. Saya akan berikan makalah. 1, judulnya coba Anda tanggapi, buat makalah tentang COVID dan antikris.
pilih di situ. COVID dan antikris. Yang kedua, vaksin dengan chip. Ya, bagaimana tanggapan Anda? Yang ketiga, COVID dan itu katanya COVID itu juga adalah kutukan. COVID dan kutukan. Yang keempat, pilih COVID. Katanya juga COVID itu doti-doti yang dikirim. COVID dan guna-guna, jampi-jampi. 4 ya, COVID dan antikris, vaksin dan chip, ya, COVID dan apa tadi saya katakan, COVID dan ya guna-guna, dan COVID dan kutuk. COVID dan kutuk. Ada 4, ya. Bagaimana Kota Raja? Pak Anton? Tidak muncul. Poso bagaimana? Poso juga tidak ada. Oke, kelompok mana lagi yang mau presentasi? Ya, kalau saya mengajar, banyak saya mengajar para hamba-hamba Tuhan. Mereka juga para gembala-gembala dari lingkungan yang berbeda dengan saya. Ketika saya memberikan ini, semua pada respon semua. Tapi saya agak aneh dengan kelompok kelas ini, agak rayon ini. Ya, mohon maaf, pengalaman mengajar saya sudah banyak. Ya, saya bukan hanya mengajar satu kelompok denominasi, tetapi saya sudah mengajar banyak kelompok denominasi. Dan mohon maaf, dengan kelompok ini saya tertantang, sangat luar biasa. Ya, ini ya, saya tidak tahu tanggapan Bapak Ibu kepada saya, tetapi ya ini tanggapan saya kepada kelompok ini, dan saya mohon supaya kita mahasiswa untuk bisa lebih respon, lebih bertanggung jawab untuk itu. Ya, gunakan ini, jangan hanya cari gelar saja, tapi di sini kita menimba pengetahuan di sini. Kita saling mengisi satu dengan yang lain. Dosen juga kalau tidak ditanya, dia tidak akan keluar apa yang dia tahu. Ya. Jadi saya mengharapkan bahwa mahasiswa rayon 2 ini, ya saya sama Pak Anton Padang itu dekat-dekat. Ya, saya tahu, ya mungkin bagi Bapak Ibu yang lain, saya pernah kuliah bersama-sama. Itu karena saya cuma mau ngambil MPD-nya. Ya, tapi kan saya sudah ada semuanya sebenarnya. Cuma hanya memperlengkapi saja. Saya bilang sama Pak Anton, saya kuliah lagi ya, silakan ya untuk ngambil MPD. Tapi ya saya jenjangnya saya MA, MTH, memang saya harus teologi lurus. Supaya tapi MPD itu hanya untuk memperlengkapi saja. Jadi tolong ya, supaya bisa lebih, kalau ada dosen-dosen yang lain bisa lebih respon, lebih tanya saja, jangan ragu-ragu, jangan takut salah dalam mengungkapkan pendapat juga, jangan takut salah. Kenapa kita ragu-ragu? Ya, saya sebagai dosen, pendapat Bapak Ibu, pertanyaan Bapak Ibu, itu bukan menguji saya. Saya tidak berpendapat demikian. Yang kedua, pendapat Bapak Ibu itu berarti itulah yang menjadi pemahaman selama ini. Nah, kami para dosen melihat nanti, oh ini cocok enggak lu sebagai atau tidak. Ya, ini pemikiran ini sesuai kebenaran atau tidak, itu yang akan kami luruskan.
saya pribadi tidak akan pernah menyalahkan mahasiswa ketika mahasiswa bertanya, seperti Yoel bertanya apapun itu, justru saya merasa tertantang itu ya, untuk bisa memberikan jawaban yang terbaik untuk yang saya tahu ya. Jadi tolonglah kalau ada teman-teman dosen yang lain, silakan Anda bertanya, silakan Anda respon dengan baik, supaya kita bisa sama-sama belajar menyerap ilmu yang ada. Dan melalui diskusi-diskusi seperti ini, saling bertanya itu sangat baik, karena kita prinsipnya begini. Amsal mengatakan, besi menajamkan besi. Ya kan? Manusia menajamkan sesama. Ini bukan hanya berbicara pergesekan di sini, manusia dengan manusia. Tetapi dalam terjemahan yang lain, ingat, manusia belajar kepada manusia yang lain. Jadi saya belajar dari Bapak Ibu belajar dari saya, Bapak Ibu belajar dari sesama yang ada. Ya. Jadi ya, karena kita sudah level mahasiswa, sudah level berpikir, ya, pemikiran, ya tidak lagi disuruh-suruh. Ya, tapi kita yang harus terus mencari, kreatif untuk mencari, ya, kreatif, harus tahu bagian. Tadi yang disampaikan oleh Tritunggal itu ada tentang 12 dalil itu sungguh luar biasa itu. Saya belajar dari situ. Ya, ternyata ada 12 dalil. Ya. Ini melengkapi apa yang saya ketahui. Saya belajar, saya terbuka kepada Bapak Ibu Saudara bahwa kita dosen bukan orang yang sudah sempurna, sudah tahu segala-galanya. Bagi tingkatan sarjana S1 kita belajar. S2 master berarti kita ini jadi master untuk semua pelajaran. Tetapi ketika tingkatan doktor kita tidak lagi pada semua pelajaran, kita menekuni pada satu bidang tertentu. Seperti itu. Ya, kalau S1 itu memang 80% dari dosen, 20% dari mahasiswa. S2 itu harus 50-50. 50% mahasiswa, 50% dosen. Ya, S3 justru dosennya hanya 20%, 80%-nya mahasiswa. Ya, jadi memang harus ditingkatkan kemandirian. Jadi saya harap agar semua bisa seperti itu. Memang terkendala dengan signal, tidak masalah dengan itu. Tetapi kan masih ada WA, masih ada yang lain. Kita masih bisa berkomunikasi di situ, bisa saling ini. Tadi ada yang berkata, saya masuk keluar, tidak apa-apa. Yang penting kita bisa belajar sama-sama. Dan untuk materi ini, apologet ini saya sudah buat di videonya di YouTube ya. Silakan kalau mau belajar dari situ kembali. Nanti dari diskusi ini juga saya akan masukkan di YouTube saya supaya Bapak Ibu bisa belajar di situ juga, bisa melihat kembali. Dan tolong untuk makalah-makalah bisa di-share di grup WA supaya kelompok yang lain bisa belajar dari situ juga, ya. Oke. Terima kasih untuk kesediaan Bapak Ibu Saudara bersama saya selama 2 hari ya dalam 1 minggu ini. Ya, terima kasih untuk kita sudah bisa belajar bersama-sama, dan jangan kapok-kapok belajar dengan saya. Ya, saya orangnya santai, tetapi ya saya minta supaya kita bisa sama-sama. Ya, channel YouTube saya ini, nama saya Heinze Kopstan, nama saya aja channel YouTube-nya, tidak pakai nama yang lain, Heinze Kopstan di situ. Kalau mau lihat tulisan-tulisan saya banyak, tunggu saya coba di sini ya. Tulisan saya ada di blog, saya bikin blog. Kalau mau cari renungan
di situ bisa. Ya, karena saya bahas pasal demi pasal dalam satu-satu kitab. Di YouTube juga ada sih, tapi belum semua. Belum, tinggal beberapa kitab lagi saya sudah membahas seluruh Alkitab yang ada. Tunggu sebentar. Nah, ini passionateheinze.blogspot.com. Ya, di situ. Nomor telepon saya, kalau Bapak Ibu mau WA silakan, tapi jangan lupa kasih nama dengan lokasi keberadaan. Ya, Pak Anton Mapadang, apa kabar Pak? Ya, sore Pak. Poso tidak ada, mempresentasi Kota Raya tidak ada. Jadi saya tutup aja. Tetapi mereka yang belum masuk dalam kelompok, ada tugas yang mereka harus kerjakan, dipilih. Iya. Ada 4 judul. Oke, saya kira demikian. Terima kasih ya untuk semuanya. Saya serahkan kepada Pak Anton. Silakan Pak. Ya, Pak, berapa ketemuan lagi rayon 2? Sudah selesai Pak. Oh, sudah selesai. Ya. Jadi yang masuk hari ini tugasnya tidak masuk. Ya, apa boleh buat Pak? Oh iya, nanti saya bicara dengan Pak. Mereka harus yang tidak tergabung dalam kelompok. Tadi ada si siapa? Alpian ya, Pak Alpian. Terus ada yang dari Palu saya lihat tidak tergabung dalam kelompok. Mereka harus membuat pilih salah satu makalah di situ. Ya, makalahnya satu COVID dan antikris, vaksin dan chip, terus COVID dan ilmu hitam, santet, COVID dan kutukan. Oh iya Pak. Mereka memilih di situ. Oh iya Pak. Iya, saya sampaikan mereka Pak. Ya, siap Pak. Thank you Pak. Iya, salam. Silakan Pak, ditutup Pak. Silakan Pak Anton diakhiri dengan doa Pak. Mumpung beliau ada. Ya, baik, kita akan berdoa menutup kuliah kita sesi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mahasiswa Rayon 2 sudah belajar mata kuliah apologetika. Berdoa Pak Henje Tuhan sebagai dosen yang pakai terus dengan pengurapan minyak yang baru, perkataan hikmat, integritas Tuhan, takut akan Tuhan. Yang percaya mahasiswa yang sudah menerima pelajaran Tuhan pakai luar biasa. Jadikan rema dalam hidup mereka. Pelajaran yang diterima Tuhan dikembangkan Tuhan, diaplikasikan di masa kini untuk hormat dan kebenaran Tuhan. Berkati kami semua hari ini dan selama-lamanya. Kami akan tutup sesi hari ini Tuhan. Dalam nama Bapa, Anak, Laki-laki, dan Roh Kudus, itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kayak kita harus foto bersama, ya silakan dibuka sebagai bukti. Ya, silakan dibuka kameranya. Iya, oke. Siap. Ini ada 2 layar. 1, 2. 1, 2, 3. Siap. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak. Ya, kalau ada yang ingin ditanyakan secara pribadi, silakan WA ya. Ya Pak, di Japri. Ya. Channel YouTube cepat kirim di grup Pak. Baik. Dan Tuhan berkati. Terima kasih Pak, Tuhan Yesus berkati. Terima kasih banyak Pak. Tuhan berkati. Oke, kalau tidak ada saya akan akhiri ya semua. Saya N. Kita ketemu di WA. Tuhan Yesus berkati.
Kait, Pak.